Dasar tak berguna. Saya menyesal menerima kamu bekerja di rumah saya. Mulai besok, kamu tidak usah bekerja lagi. Kamu dipecat. Pergi dari rumah ini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang wanita glamor, istri pengusaha kaya, begitu angkuh dan tak pernah mau menunggu. Hanya karena sopirnya telat 2 menit, ia menghina, lalu memecat pemuda itu tanpa belas kasihan. Namun siapa sangka, seminggu kemudian sebuah foto kecil yang tertinggal membuka rahasia besar. Ternyata sopir muda itu bukan orang sembarangan. Ternyata. Namun sahabat semua, sebelum kita mulai kisah penuh air mata ini, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bandara sore itu ramai sekali. Suara roda koper beradu dengan lantai. Suara pengumuman terus menggema dari pengeras suara, dan orang-orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Di antara keramaian itu, berdiri seorang wanita berusia 45 tahun dengan penampilan sangat glamor. Dialah Bu Nirmala. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dihiasi make-up tipis tapi elegan. Pakaian yang ia kenakan jelas sekali mahal, dan di tangannya ada tas bermerek luar negeri. Ia tampak menunggu, wajahnya sedikit kesal. Bu Nirmala baru saja pulang dari luar negeri. Seminggu penuh ia habiskan di Paris untuk belanja koleksi busana mewah sekaligus menghadiri acara pameran mode. Ia memang gemar tampil anggun, dan bagi Bu Nirmala, menjaga citra adalah hal utama. Perjalanan jauh itu membuatnya lelah. Tapi ia sudah berpesan sejak dari pesawat bahwa sopirnya harus menunggu di pintu kedatangan. Tidak boleh terlambat sedikit pun. Ia melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Jarum panjang sudah bergerak melewati 2 garis kecil. Dia telah berdiri menunggu selama 2 menit. Hanya 2 menit. Tapi bagi Bu Nirmala, itu adalah waktu yang cukup membuatnya tersinggung. Ia tidak suka menunggu. Bagi dirinya, pekerja harus siap sedia, bahkan sebelum ia datang. Wajahnya mulai dingin. Para penumpang lain berjalan cepat. Sebagian berlari menuju keluarganya. Ada yang tertawa lega setelah bertemu orang yang ditunggu. Sementara Bu Nirmala masih berdiri sendiri, menghela napas panjang. Dalam hati ia sudah merasa kesal, walaupun berusaha menahan ekspresi agar tidak menarik perhatian orang lain. Akhirnya, terlihatlah seorang pemuda berlari kecil dari arah parkiran. Nafasnya terengah-engah, kemejanya sedikit basah oleh keringat. Dia adalah Arya, sopir pribadi Bu Nirmala. Usianya baru 23 tahun. Anak muda perantau dari kampung yang baru 3 bulan ini bekerja di rumah besar Bu Nirmala. Selama ini Arya dikenal rajin, sigap, dan jarang sekali melakukan kesalahan. Tapi hari itu, 2 menit keterlambatan sudah dianggap sebagai kesalahan fatal di mata majikannya. Arya mendekat sambil mendorong troli, lalu menunduk hormat. "Maaf Bu, saya..." Namun Bu Nirmala tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Dengan suara dingin ia berkata, "Cepat ambil semua barang saya. Bawa ke mobil." Tanpa banyak bicara, Arya langsung bekerja. Ia mengangkat koper-koper besar, menyusun dengan cepat, lalu berjalan di belakang Bu Nirmala menuju parkiran. Nafasnya masih berat, tapi ia berusaha terlihat tenang. Di dalam hatinya ia merasa bersalah, tapi juga kecewa pada dirinya sendiri. Setibanya di mobil mewah berwarna hitam, Arya segera membuka pintu belakang dan menunggu Bu Nirmala masuk. Wanita itu duduk dengan anggun, tanpa menoleh sedikit pun pada sopirnya. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam mobil berubah dingin. "Seharusnya kamu yang menunggu saya di area kedatangan. Bukan saya yang menunggu kamu." Suara Bu Nirmala terdengar tajam. Arya mencoba menjawab dengan hati-hati. "Tadi ada macet di gerbang parkir, Bu. Ada mobil berhenti mendadak. Jadi saya..."
Alasan. Potong Bu Nirmala cepat. Kalau kamu pintar, kamu sudah bisa memperkirakan hal seperti itu. Kamu datang lebih awal, menunggu saya, bukan malah membuat saya yang menunggu. 2 menit itu kecil bagimu, tapi bagi saya itu sangat berharga. Arya kembali diam. Ia tahu, setiap kata yang keluar hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Tangannya menggenggam setir erat-erat, sementara mobil melaju dengan halus meninggalkan bandara. Jalanan kota sore itu ramai, lampu lalu lintas berganti-ganti, tapi semua terasa seperti kabur di mata Arya. Yang ia rasakan hanyalah ucapan tajam majikannya yang menusuk hati. Tak berhenti sampai di situ. Bu Nirmala kembali membuka mulut, dengan nada penuh penghinaan. Dasar tak berguna. Dasar bodoh. Saya menyesal menerima kamu bekerja di rumah saya. Arya menunduk sedikit, menahan perih di dadanya. Kata-kata itu membuat hatinya hancur, tapi ia tidak melawan. Sejak kecil ia terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia tahu, tidak semua orang bisa menghargai. Maka ia memilih diam, karena diam adalah cara satu-satunya untuk bertahan. Perjalanan menuju rumah besar Bu Nirmala akhirnya sampai juga. Halaman luas dengan air mancur yang indah menyambut mereka. Gerbang terbuka otomatis, memperlihatkan betapa megahnya rumah yang ia rawat dari balik jendela mobil setiap hari. Arya memarkir dengan rapi, lalu segera turun untuk membuka pintu bagi majikannya. Bu Nirmala melangkah turun, sepatu haknya beradu dengan lantai paving. Arya masih menunduk, siap membantu mengangkat koper. Namun tiba-tiba kalimat yang paling menusuk hati itu keluar dari mulut Bu Nirmala. Mulai besok, kamu tidak usah bekerja lagi. Kamu dipecat. Pergi dari rumah ini. Arya terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. 3 bulan bekerja dengan penuh usaha. Ia berusaha melakukan semua dengan sebaik mungkin. Namun hanya karena 2 menit, semua usahanya lenyap. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Hanya anggukan kecil yang bisa ia berikan. Dengan langkah pelan, ia membawa tas kecilnya masuk ke kamar yang terletak di bagian belakang rumah. Kamar sederhana itu hanya berisi ranjang, meja kecil, dan lemari mungil. Di sanalah Arya menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Ada perasaan berat di dadanya, tapi ia mencoba tegar. Ia meraih bantal di ranjang, menarik sebuah foto yang selalu ia sembunyikan di sana. Foto seorang bayi mungil dengan pipi bulat dan senyum kecil. Foto yang paling ia jaga sejak lama. Arya menatapnya lama, bibirnya bergetar. Aku tidak marah, aku hanya menunggu, bisiknya lirih. Malam itu, ia berkemas dengan cepat. Hanya beberapa potong pakaian dan barang sederhana yang ia miliki. Sebelum meninggalkan kamar, ia memeriksa kamar itu sekali lagi. Apakah ada satu barangnya yang tertinggal? Sampai dia tidak sadar, telah meninggalkan satu barangnya yang paling berharga. Arya berjalan keluar melalui pintu samping. Seorang pelayan rumah, Mbak Sari, sempat melihatnya. Mas Arya, kok bawa tas? Mau kemana? Arya hanya tersenyum tipis. Saya pamit, Mbak. Terima kasih. Sari heran, tapi tidak bisa menahan. Ia hanya memandang punggung Arya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik gerbang rumah besar itu. Malam pun datang. Rumah besar Bu Nirmala tetap ramai dengan para pekerja. Lampu-lampu mewah menyala terang, seakan tidak ada yang berubah. Namun di kamar belakang yang kini kosong, tersisa satu foto kecil di bawah bantal, yang tidak sengaja telah ditinggalkan Arya. Foto yang diam-diam akan membuka rahasia besar di masa depan. Rahasia yang bisa mengguncang hidup Bu Nirmala, keluarganya, bahkan Arya sendiri. Tak terasa sudah seminggu kepergian Arya dari rumah itu. Pagi itu rumah besar Bu Nirmala berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk membersihkan halaman, menata bunga di vas, dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Suara alat pel di pel lantai terdengar, piring beradu pelan dari dapur. Semuanya seakan tidak ada yang berubah. Namun satu kamar di bagian belakang kini kosong. Kamar kecil yang sebelumnya ditempati Arya. Pagi itu, Mbak Sari mendapat tugas dari kepala pelayan untuk membersihkan ruangan tersebut.
Dengan langkah santai ia masuk ke kamar itu, membuka jendela lebar-lebar agar udara pagi masuk, lalu mulai merapikan sprei ranjang. Saat ia mengangkat bantal, tiba-tiba ada selembar foto jatuh ke lantai. Sari menunduk, memungutnya, lalu menatap lama. Itu adalah foto seorang bayi mungil. Wajahnya polos dengan senyum kecil. Sari berkerut dahi. Foto siapa ini ya? Gumamnya. Ia berpikir itu hanyalah barang pribadi Arya yang tertinggal. Sari berdiri sambil memandangi foto itu sekali lagi. Hatinya merasa hangat melihat wajah bayi itu. Namun ia juga bingung, apakah sebaiknya dibuang atau disimpan. Toh Arya sudah pergi. Dalam pikirannya, semua barang yang tertinggal di kamar bekas pekerja biasanya akan dibersihkan. Dengan sedikit ragu, ia menyelipkan foto itu di apron, lalu berjalan keluar kamar. Di lorong, langkah Sari terhenti ketika suara tegas memanggilnya. "Sari, apa yang kamu bawa?" Suara itu milik Bu Nirmala. Wanita glamor itu baru saja turun dari tangga, mengenakan gaun santai berwarna putih tulang, rambutnya digerai ke bahu. Sari terkejut, lalu buru-buru menunjukkan foto itu. "Ini, Bu, saya tadi beres-beres kamar Mas Arya. Ketemu foto ini di bawah bantal. Saya mau buang, biar tidak berserakan." Awalnya Bu Nirmala hanya melirik sekilas, hendak melanjutkan langkah. Tetapi tiba-tiba matanya berhenti. Ada sesuatu di foto itu yang menusuk dadanya. Ia menghentikan langkah, mendekat, lalu meraih foto dari tangan Sari. Dan saat pandangannya benar-benar jatuh pada wajah bayi itu, tubuhnya kaku. Nafasnya tercekat. Wajah bayi itu sangat mirip dengan wajah yang dulu pernah ia lihat. Wajah yang dulu ia tinggalkan di sebuah panti asuhan 23 tahun lalu. Tangan Bu Nirmala bergetar. Matanya membesar. Lalu tiba-tiba hatinya sesak. Foto itu bukan sekadar foto. Itu seperti hantu masa lalu yang kembali mengetuk pintu hatinya yang selama ini ia kunci rapat. "Kenapa? Bisa sama persis?" bisiknya dalam hati. Sari menatap heran. Tidak mengerti kenapa sang majikan tiba-tiba diam dengan tatapan kosong. Ia menunggu perintah. Namun Bu Nirmala tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup mulut dengan telapak tangan, lalu melangkah cepat menuju kamarnya, meninggalkan Sari dalam kebingungan. Di dalam kamar, Bu Nirmala menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi dekat meja rias. Foto bayi itu masih digenggam erat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam mendadak muncul kembali. 23 tahun lalu, ketika ia masih muda, ia melakukan kesalahan besar. Dari sebuah hubungan terlarang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu sehat, mungil, dan menangis keras ketika dilahirkan. Namun karena rasa takut, rasa malu, dan dorongan egonya, ia tidak pernah mengakui bayi itu. Suatu malam, dengan hati yang digelayuti rasa bersalah, ia meninggalkan bayi itu di depan sebuah panti asuhan kecil. Ia meletakkan bayi itu dengan kain tipis, bersama selembar foto bayi yang difoto saat ia masih di rumah sakit. Foto itu satu-satunya jejak yang ditinggalkan. "Allah, apa ini hukumannya untukku?" lirih Bu Nirmala. Malam itu ia benar-benar tidak bisa tidur. Suaminya, Heru Wijaya, sudah lelap di sampingnya. Tapi Bu Nirmala hanya bisa terjaga, menatap langit-langit kamar dengan pikiran kacau. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah bayi itu muncul. Dan kini wajah Arya juga muncul di benaknya. Pemuda itu, bukankah ia juga punya kemiripan? Dengan gelisah, Bu Nirmala akhirnya bangkit. Ia melangkah ke ruang kerja di lantai 2, lalu menyalakan komputer yang terhubung ke rekaman CCTV rumah. Jemarinya bergetar saat mencari rekaman yang menampilkan wajah Arya. Ketika layar menampilkan sosok Arya sedang bekerja di garasi beberapa minggu lalu, hatinya semakin bergetar. Bentuk wajah itu, sorot mata itu, garis rahang itu, semuanya mengingatkan pada dirinya sendiri ketika muda. Dan ia baru memperhatikan itu sekarang saat orang itu sudah tidak di sini. Betapa tidak pedulinya dia pada para pekerjanya sendiri. Ia tidak bisa menyangkal. Air matanya jatuh deras. Ia menangis terseduh, sendirian di tengah malam.
Apakah benar, dia anakku? Bisiknya sambil menutup wajah dengan tangan. Malam itu terasa panjang. Hingga pagi menjelang, Bu Nirmala tidak tidur sama sekali. Lingkar hitam tampak jelas di bawah matanya. Ketika matahari terbit, ia duduk di meja makan dengan wajah pucat. Naila, anak gadisnya yang berusia 15 tahun, menatap ibunya dengan heran. "Mama kenapa? Kok kayak orang sakit?" tanyanya polos. Bu Nirmala hanya tersenyum kaku. "Mama kurang tidur." Heru Wijaya pun memperhatikan. Namun ia terlalu terburu-buru hendak ke kantor, sehingga tidak sempat bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk bahu istrinya pelan, lalu berkata, "Jangan terlalu banyak pikiran. Istirahatlah." Setelah semua orang pergi, Bu Nirmala kembali ke kamarnya. Foto bayi itu masih ia simpan di laci meja rias. Kali ini ia mengambil berkas lamaran Arya yang masih ada di ruang arsip. Ia ingin tahu alamat rumahnya. Saat membaca alamat itu, hatinya semakin bergetar. Rumah Arya terletak di sebuah desa yang sama, dengan panti asuhan yang dulu pernah ia datangi. Tubuh Bu Nirmala gemetar. Ia merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu. Rasa penyesalan dan rasa takut bercampur menjadi satu. Dengan segera ia memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Siang itu juga, ia meminta sopir barunya untuk mengantar ke desa tersebut. Dari balik kaca mobil, ia melihat sebuah rumah sederhana yang ternyata berdiri tepat di samping panti asuhan yang kembali dia ingat. Di depan rumah itu, seorang pemuda tampak sedang memperbaiki sepeda motor kecil. Ya, pemuda itu adalah Arya. Bu Nirmala menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin turun dari mobil, memanggil, dan mencari tahu apa benar dirinya adalah ibu kandung Arya. Tapi bibirnya kaku. Ia tidak sanggup. Akhirnya ia hanya menatap dari kejauhan, sampai akhirnya memerintahkan sopir untuk kembali. Di perjalanan pulang, Bu Nirmala menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Rahasia besar yang ia simpan puluhan tahun kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kebenaran itu. Sementara itu, di sisi lain, di rumah sederhana samping panti, Arya duduk di teras rumahnya. Malam itu ia sedang memperbaiki sepeda motor tua milik tetangganya. Di sekelilingnya, beberapa anak kecil panti berkumpul, tertawa melihat cara Arya bekerja. "Mas Arya, kapan ibu kandungmu datang menjemput?" tanya seorang anak kecil polos. Arya tersenyum tipis, menahan perih di dadanya. "Entahlah, tapi aku yakin, kalau memang ia masih hidup, suatu hari ia pasti akan datang." Anak-anak itu mengangguk polos, lalu kembali bermain. Arya menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip seakan memberi harapan. Di dalam hatinya, ia tetap memelihara keyakinan kecil itu, bahwa ibunya tidak benar-benar membuangnya, bahwa suatu hari akan ada pintu terbuka. Namun ia tidak tahu, ibunya sebenarnya baru saja berdiri di balik pagar panti, menatap dirinya dari jauh, lalu pergi dengan tangisan. Dan di rumah besar, Bu Nirmala semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Rahasia ini terlalu berat. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa menahannya. Hari-hari di rumah besar Bu Nirmala berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati wanita glamor itu, tidak ada lagi ketenangan. Setiap kali ia duduk di ruang tamu yang megah, setiap kali ia memandangi vas bunga yang indah, atau bahkan saat ia bercermin di depan meja rias, wajah Arya selalu terbayang. Sosok anak muda itu menghantui pikirannya. Arya dengan senyum tenang, Arya dengan sorot mata yang sabar, Arya dengan sikap yang jarang membantah meskipun sering dihina. Kini semua perilaku itu terasa semakin menusuk. Kenapa dulu ia begitu mudah melepas Arya? Kenapa hanya karena 2 menit ia tega mengucapkan kata pemecatan tanpa sedikit pun peduli? Tetapi lebih dari itu, rasa yang paling kuat adalah rasa bersalah. Karena di hatinya, ia semakin yakin bahwa Arya adalah anak kandung yang dulu ia tinggalkan. Malam hari, Bu Nirmala kembali tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, sementara Heru Wijaya sudah terlelap. Beberapa kali ia hendak membangunkan suaminya, tetapi keberanian itu sirna.
Rahasia yang ia simpan 23 tahun lalu terlalu besar. Jika ia mengaku sekarang, apa jadinya? Bagaimana reaksi Heru? Bagaimana pandangan anak gadisnya, Naila? Sampai akhirnya, pada suatu siang, Bu Nirmala memberanikan diri pergi lagi ke panti asuhan. Kali ini tanpa sepengetahuan siapapun. Ia berpura-pura ingin memberi sumbangan, agar tidak menimbulkan curiga. Ketika masuk ke halaman panti, hatinya langsung bergetar. Semua kenangan masa lalu menyeruak. Inilah tempat ia dulu meletakkan bayinya dengan kain tipis, dengan air mata bercucuran, lalu pergi meninggalkan begitu saja. Seorang ibu pengurus panti menyambutnya dengan ramah. "Silakan masuk, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Bu Nirmala tersenyum kaku. "Saya hanya ingin memberi sedikit bantuan untuk anak-anak di sini." Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Sambil berbasa-basi, Bu Nirmala mulai mengorek informasi. Dengan hati-hati ia bertanya, "Kalau boleh tahu, di sini apakah ada anak yang dulu dititipkan atau ditemukan di depan panti? Sekitar 23 tahun yang lalu." Ibu pengurus itu menatapnya heran, lalu mengangguk pelan. "Oh, tentu ada. Seorang bayi laki-laki. Kami menemukannya di depan pintu panti, dibungkus kain tipis. Untunglah malam itu ada pengurus yang berjaga, jadi bayi itu tidak kedinginan. Bayi itu tumbuh di sini sampai remaja. Kami beri nama Arya." Tubuh Bu Nirmala langsung bergetar. Ia menutup mulut dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Arya," bisiknya. Ibu panti itu melanjutkan. "Anak itu baik sekali. Sejak remaja ia sudah bekerja untuk membantu panti. Ia sering mengirim sebagian penghasilannya untuk anak-anak di sini. Bahkan rumah kecil yang ia bangun di samping panti itu untuk berjaga-jaga, katanya, supaya kalau ibunya suatu hari datang mencarinya, ia tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Ibunya akan mudah menemukannya di sini." Ucapan itu menusuk Bu Nirmala seperti ribuan jarum. Kakinya lemas. Tangannya gemetar hebat. Arya, ternyata sejak kecil tidak pernah berhenti menunggu dirinya. Padahal dialah yang membuang, dialah yang meninggalkan. Bu Nirmala terisak. Ia meminta sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Apakah masih ada foto bayi itu?" Ibu panti mengangguk, lalu mengambil sebuah kotak penyimpanan lama. Dari dalamnya, ia mengeluarkan foto bayi mungil yang sama persis dengan foto yang ditemukan Sari di kamar Arya. "Ini satu-satunya foto yang kami temukan bersama dirinya. Entah siapa yang meninggalkan. Foto ini sudah kami simpan dengan hati-hati." Saat melihat foto itu, Bu Nirmala langsung tersungkur menangis. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Foto itu sama dengan yang ia temukan di kamar Arya. Sama dengan foto yang dulu ia letakkan bersama bayinya. Itu adalah bukti. Arya memang anak kandungnya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Astagfirullah, anakku, ternyata selama ini ada di dekatku." Tangisnya pecah di ruang panti itu. Anak-anak panti menatap bingung dari kejauhan. Sementara ibu pengurus hanya bisa memeluk Bu Nirmala yang hampir tidak bisa berdiri karena sesaknya hati. Setelah tangis reda, Bu Nirmala pamit. Ia tidak ingin Arya tahu bahwa ia baru saja datang. Ia takut menghadapi tatapan anaknya. Takut mendengar pertanyaan yang paling ia hindari. "Kenapa ibu meninggalkan aku?" Sepulangnya ke rumah, tubuh Bu Nirmala lemas. Ia masuk kamar, lalu mengunci diri. Tangannya terus memegang foto itu, sementara matanya sembab. Hingga sore, ia tidak keluar kamar. Heru Wijaya yang baru pulang kerja sempat merasa heran. "Kenapa istriku akhir-akhir ini aneh sekali?" gumamnya. Ia sudah beberapa kali menanyakan, tetapi Bu Nirmala selalu menjawab dengan singkat dan berusaha menghindar. Malamnya, Heru mendekati istrinya. "Nirmala, ada apa sebenarnya? Aku perhatikan kau sering murung, matamu sembab, dan aku dengar dari pelayan. Kau pergi keluar kota beberapa hari ini. Kau tidak cerita apa-apa pada aku." Bu Nirmala hanya menunduk. Air matanya hampir pecah lagi. Ia ingin bercerita, tetapi lidahnya keluh.
Ia terlalu takut jika suaminya tahu tentang masa lalunya. Tidak ada apa-apa, Mas, jawabnya singkat, dengan suara serak. Heru menghela napas panjang. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia memilih diam dulu. Namun dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu sendiri. Hari-hari berikutnya, Bu Nirmala semakin terlihat murung. Pagi-pagi, biasanya ia sudah sibuk mengatur pekerja rumah tangga, memeriksa bunga di taman, atau memilih baju glamor untuk dipakai. Namun kini, ia lebih sering termenung di kamar. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tubuhnya seperti kehilangan energi. Pelayan rumah mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat perubahan majikannya. Bahkan anak gadisnya, Naila, juga mulai curiga. Suatu pagi sebelum berangkat sekolah, Naila mendekati ibunya yang duduk diam di kursi ruang makan. "Mama, kenapa sih akhir-akhir ini? Mama sakit ya?" tanya Naila polos, sambil meraih tangan ibunya. Bu Nirmala tersentak kecil. Ia buru-buru tersenyum, walaupun senyum itu hambar. "Mama tidak apa-apa, sayang. Hanya capek saja." Naila mengerutkan dahi. "Capek kok setiap hari. Mama kelihatan beda. Mama biasanya cantik dan ceria, sekarang malah menyeramkan." Kalimat polos itu menusuk Bu Nirmala. Ia hanya mengelus kepala putrinya, lalu menyuruhnya segera berangkat sekolah. Namun setelah Naila pergi, air mata jatuh lagi tanpa bisa ditahan. Heru Wijaya, suaminya, juga tidak tinggal diam. Ia sudah memperhatikan perubahan istrinya sejak beberapa hari lalu. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu singkat dan tidak jelas. Malam itu, Heru pulang lebih awal dari kantor. Ia sengaja ingin mengajak istrinya bicara serius. Ketika masuk ke kamar, ia melihat Bu Nirmala duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya penuh kegelisahan. Heru menutup pintu, lalu duduk di sampingnya. "Nirmala," ucap Heru dengan suara tenang. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tolong, katakan padaku. Aku suamimu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Jangan ada rahasia seperti ini." Bu Nirmala menunduk. Air matanya langsung jatuh. Ia berusaha menahan, tapi tangisnya pecah begitu saja. Aku takut, Mas." Heru mengerutkan kening. "Takut apa? Apa ada masalah besar? Katakan." Namun Bu Nirmala tidak sanggup melanjutkan. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar. Akhirnya ia hanya menggeleng keras sambil menangis. Heru menarik napas panjang. Ia tahu istrinya sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Ia tidak ingin memaksa, tapi ia juga tidak bisa membiarkan rahasia itu terus menggerogoti rumah tangga mereka. Malam itu, Heru memutuskan untuk menyelidiki sendiri dengan benar. Beberapa hari lalu, tanpa sepengetahuan Bu Nirmala, Heru mengikuti langkah istrinya. Ia mendengar kabar dari sopir bahwa Nirmala beberapa kali pergi ke arah sebuah desa. Dengan rasa penasaran, Heru meminta supir pribadinya untuk mengantarnya diam-diam. Mobil itu berhenti di depan sebuah panti asuhan sederhana. Heru melihat dari kejauhan istrinya keluar dari pintu panti dengan mata sembab. Ia kaget. Kenapa istrinya pergi ke panti asuhan? Apa urusannya di sana? Heru turun dari mobil, menunggu hingga Nirmala pergi. Lalu ia sendiri masuk ke panti itu. Pengurus panti menyambut ramah. Heru memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin memberi donasi. Setelah berbincang sebentar, ia dengan hati-hati bertanya tentang seorang wanita yang tadi datang. "Oh, beliau hanya bertanya tentang Arya. Anak itu baik sekali," jawab pengurus panti. "Dia dulu bayi yang kami temukan di depan panti, 23 tahun lalu. Sampai besar, ia tinggal di sini. Sekarang sudah bekerja sebagai sopir di kota. Rumah kecil yang di samping panti itu miliknya. Ia membangunnya agar dekat dengan panti, karena katanya kalau ibunya datang mencarinya, akan mudah menemukannya di sini." Heru terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia tidak menyangka nama Arya kembali disebut di tempat ini. Ia tahu Arya. Pemuda itu pernah bekerja di rumahnya,
sebelum tiba-tiba dipecat oleh istrinya. Kenapa sekarang namanya muncul di sini? Heru semakin curiga. Ia bertanya lebih dalam. Siapa yang meninggalkan bayi itu di panti dulu? Pengurus panti menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu. Bayi itu ditemukan bersama sebuah foto. Foto bayi yang masih ia simpan sampai sekarang. Itu satu-satunya petunjuk. Heru menahan napas. Ada sesuatu yang mulai ia hubungkan. Foto. Bukankah ia pernah melihat istrinya membawa sebuah foto bayi beberapa hari lalu? Ia juga melihat mata istrinya sembab setiap malam. Ada rahasia besar yang jelas disembunyikan. Dengan hati berat, Heru pamit dari panti itu. Di dalam mobil, ia duduk termenung lama. Perlahan, potongan-potongan cerita mulai tersusun di kepalanya. Arya, bayi yang dibuang di depan panti, foto yang sama, dan istrinya yang terus menangis diam-diam. Jangan-jangan, gumamnya. Sementara itu, di rumah, Bu Nirmala semakin tertekan. Setiap malam ia memandangi foto itu. Setiap malam pula ia merasa hatinya teriris. Ia ingin sekali berlari dan memeluk Arya, namun rasa takut dan malu menahannya. Ia tidak sanggup menghadapi pertanyaan besar dari anaknya sendiri. Di sisi lain, Arya juga merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa hari terakhir, pengurus panti memberitahu bahwa ada seorang wanita datang dan menanyakan tentang dirinya. Arya mendengar kabar itu dengan hati yang berdebar. Wanita? Seperti apa? Tanya Arya penuh harap. Pengurus panti hanya bisa menjawab. Wanita itu anggun, kelihatan orang kaya. Ia menanyakan banyak tentangmu, lalu menangis saat mendengar cerita. Tapi ia tidak menyebut namanya. Arya terdiam lama. Hatinya bergetar. Bisa jadi itu adalah ibunya. Bisa jadi doa dan harapannya selama ini mulai terjawab. Namun tanpa kepastian, ia hanya bisa menunggu. Malam itu, Arya duduk di depan rumah kecilnya. Ia memandangi bintang-bintang, sambil menggenggam foto bayi yang selalu ia simpan. Jika benar kau ibuku, kenapa kau belum datang padaku? Aku masih menunggu. Aku selalu menunggu. Di waktu yang sama, di rumah besar, Bu Nirmala duduk sendiri di ruang kerja. Foto bayi itu kembali ia genggam erat. Air matanya jatuh lagi. Anakku, maafkan ibu. Ibu terlalu pengecut untuk menghadapimu. Rahasia itu semakin berat. Seakan hanya menunggu waktu untuk meledak. Dan Bu Nirmala tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar, entah ia siap atau tidak. Sore itu langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota. Di rumah besar keluarga Wijaya, suasana tampak berbeda. Biasanya tawa dan suara perintah Bu Nirmala memenuhi ruangan. Namun kini yang terdengar hanya langkah kaki pelayan yang berhati-hati. Mereka seolah tahu, majikan mereka sedang tidak dalam kondisi baik. Bu Nirmala duduk di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya melayang jauh. Ia masih bisa melihat jelas wajah Arya saat di bandara. Terengah-engah, terlambat 2 menit. Lalu wajahnya saat dipecat. Diam, tunduk, tidak melawan sedikit pun. Dan sekarang, semua terhubung dengan wajah bayi yang dulu ia tinggalkan di panti. Hatinya berkecamuk. Ada rasa rindu yang kuat. Ingin sekali ia berlari ke rumah sederhana di samping panti dan memeluk Arya. Namun ada pula rasa takut. Bagaimana jika Arya membencinya? Bagaimana jika putranya menolak mengakui dirinya sebagai ibu? Tangannya bergetar memegang foto bayi itu. Foto yang kini terasa hidup, seakan menuntutnya untuk berani. Di kamar, Naila memperhatikan ibunya dari balik pintu. Ia semakin curiga. Mama kenapa, sih? Mama bukan mama yang biasanya. Gumamnya. Anak remaja itu bingung. Ia tidak tahu bahwa ibunya sedang menyimpan rahasia masa lalu yang bisa mengguncang seluruh keluarga. Sementara itu, Heru Wijaya masih menyelidiki diam-diam. Setelah pulang dari panti beberapa hari lalu, ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Malam ini, Heru duduk di ruang kerja pribadinya, menyalakan laptop, dan membuka kembali berkas-berkas karyawan rumahnya. Ketika membuka data Arya, matanya langsung tertumbuk pada alamat rumah yang tercatat.
Benar, alamat itu berada tepat di samping panti asuhan. Hatinya berdegup kencang. Semua semakin jelas. Kenapa harus disembunyikan, Nirmala? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Gumam Heru lirih. Ia memutuskan untuk menunda bertanya pada istrinya secara langsung. Ia ingin melihat lebih dulu dengan matanya sendiri. Malam itu juga, ia berangkat seorang diri menuju rumah kecil Arya. Di sisi lain, Arya sedang duduk di teras rumah sederhananya. Lampu bohlam kuning menggantung di depan rumah. Cahayanya temaram. Di tangannya, sebuah foto bayi masih ia genggam. Foto itu selalu ia bawa sejak kecil. Bahkan dia membuatnya menjadi banyak. Jaga-jaga jika hilang, karena baginya, itu adalah satu-satunya petunjuk tentang ibunya. Seorang anak kecil panti berlari mendekat. Mas Arya, ayo masuk. Anak-anak lain nunggu. Katanya malam ini Mas Arya mau cerita lagi sebelum tidur. Arya tersenyum tipis. Ia menyimpan fotonya. Lalu berdiri. Baik, ayo kita masuk. Malam itu, di ruang tidur anak-anak panti, Arya duduk di tepi ranjang, menceritakan kisah sederhana tentang harapan. Kalian jangan pernah berhenti berharap. Walaupun kalian lahir tanpa orang tua di samping kalian, jangan pernah merasa sendirian. Karena setiap anak punya masa depan yang cerah kalau mau berusaha. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Ada yang tersenyum, ada yang tertidur dengan tenang. Arya memandangi mereka satu persatu. Hatinya penuh kasih sayang. Kalau suatu hari ibuku datang, gumam Arya dalam hati. Aku ingin dia melihat bahwa aku tidak tumbuh dengan kebencian. Aku ingin dia tahu, aku tetap menunggu dengan hati yang lapang. Di luar panti, sebuah mobil berhenti pelan. Dari balik kaca, Heru Wijaya menatap ke arah rumah sederhana itu. Ia melihat Arya keluar dari pintu panti, menyalakan lampu teras rumah kecilnya, lalu duduk sendirian di kursi kayu. Heru memperhatikan lama. Wajah pemuda itu jelas. Sorot matanya begitu mirip dengan seseorang. Mirip dengan istrinya, Nirmala. Mirip sekali. Hatinya berguncang. Benarkah? Arya adalah anak yang ditinggalkan seseorang dulu, dan orang itu adalah Nirmala? Pikirnya. Ia ingin turun dan langsung bertanya. Tapi ia menahan diri. Ia ingin memastikan kebenarannya lebih jauh. Malam itu ia hanya duduk dalam mobil, mengamati. Sampai akhirnya ia memutuskan pulang. Keesokan harinya, Bu Nirmala kembali mencoba menata dirinya. Ia berpura-pura sibuk dengan pekerja rumah, memberi arahan seakan-akan semuanya baik-baik saja. Namun Sari, pelayan yang menemukan foto bayi itu, masih mengingat jelas bagaimana majikannya bereaksi saat melihat foto tersebut. Saat Bu Nirmala lewat, Sari menunduk hormat, namun dalam hatinya ia bertanya-tanya. Foto itu jelas membuat Bu Nirmala terguncang. Apa sebenarnya hubungan antara foto bayi itu dengan majikannya? Hari berganti hari. Tekanan batin semakin membuat Bu Nirmala rapuh. Hingga suatu malam, ia tidak tahan lagi. Ia kembali pergi ke panti. Diam-diam, saat semua orang di rumah sudah tidur. Pengurus panti terkejut melihatnya lagi. Bu, Anda datang lagi? Ada apa? Bu Nirmala menunduk. Menahan tangis. Tolong, ceritakan lagi tentang Arya. Apa dia pernah bicara soal ibunya? Pengurus itu menghela napas. Arya sering berkata, kalau ibunya datang menjemput, ia ingin tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia tidak pernah menyimpan dendam. Ia hanya berharap ibunya bahagia. Air mata Bu Nirmala meleleh deras. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Ia merasa kecil, hina, dan tak berharga. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan anak yang begitu tulus hatinya? Di rumah besar, Heru menunggu istrinya pulang. Ketika Nirmala masuk dengan wajah sembab, Heru langsung tahu bahwa kecurigaannya benar. Nirmala, suara Heru berat. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Dan aku juga tahu kau pergi ke panti asuhan. Apa sebenarnya yang sedang kau tutupi? Bu Nirmala kaget. Tubuhnya kaku. Lidahnya keluh. Air matanya jatuh. Ia belum siap mengaku. Tapi kini suaminya sudah mengetahuinya.
Rahasia itu semakin rapuh. Benang yang ia coba sembunyikan semakin lama semakin terhubung. Waktu yang akan mempertemukan semua kebenaran semakin dekat. Malam itu hujan turun deras, mengetuk atap rumah besar keluarga Wijaya dengan suara berulang-ulang. Angin membawa aroma tanah basah, menambah kesan dingin yang menusuk hingga ke dalam hati. Di ruang keluarga, Bu Nirmala duduk termenung. Lampu temaram membuat wajahnya terlihat semakin pucat. Air matanya tak lagi bisa ia sembunyikan. Heru Wijaya masuk dengan langkah tegas. Jas kerjanya sudah ia gantung, dasinya terlepas, wajahnya penuh tanda tanya. Ia berdiri beberapa detik memperhatikan istrinya sebelum akhirnya duduk di hadapannya. Nirmala, ucapnya perlahan tapi dalam. Aku sudah lama bersabar, tapi aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak. Kau sering pergi diam-diam ke panti asuhan. Kau sering pulang dengan mata sembab. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Bu Nirmala menunduk. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin mengaku, tapi rasa takut masih terlalu besar. Rahasia ini telah ia simpan 23 tahun. Membukanya berarti menghancurkan citra yang selama ini ia bangun di depan suami dan anaknya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, jawabnya dengan suara parau. Heru menatap tajam. Mulailah dari awal. Jangan ada yang kau sembunyikan lagi. Aku suamimu, Nirmala. Apapun itu, aku berhak tahu. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Air mata Nirmala kembali jatuh. Perlahan ia membuka mulut, tapi kalimat yang keluar hanya potongan. Dulu, aku pernah melakukan kesalahan. Kesalahan besar. Sampai ada seorang bayi. Heru langsung terdiam. Kata, bayi, membuat dadanya berdegup keras. Ia mencondongkan tubuh, menatap istrinya penuh tekanan. Bayi? Bayi siapa? Katakan, Nirmala. Nirmala menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Ia tidak sanggup melanjutkan. Maafkan aku, Mas. Aku benar-benar takut kau membenciku. Heru bangkit dari duduknya. Suaranya meninggi, bukan karena benci, tapi karena kaget. Selama ini kau menyembunyikan anak dariku. Nirmala terisak. Aku terpaksa, Mas. Saat itu aku masih muda. Aku takut. Aku malu. Aku tinggalkan bayi itu di depan panti. Aku kira aku bisa melupakannya. Tapi ternyata tidak. Bayi itu, sekarang sudah besar. Namanya Arya. Nama itu membuat ruangan terasa bergetar. Heru melangkah mundur, menatap istrinya tidak percaya. Arya? Sopir yang kau pecat itu. Nirmala mengangguk lemah. Air matanya semakin deras. Ya, dia anakku. Anakku, Mas. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Heru terdiam lama. Hatinya dilanda badai. Ia merasa dikhianati karena istrinya menyembunyikan rahasia selama puluhan tahun. Namun di sisi lain, ia juga melihat betapa hancurnya Nirmala saat ini. Kenapa kau tidak jujur sejak awal? Suara Heru serak. Kalau kau cerita, aku pasti akan berusaha menerima. Tapi kau memilih diam, lalu memperlakukan anakmu sendiri dengan hinaan dan pemecatan. Nirmala menangis semakin keras. Aku tahu aku salah. Saat aku melihat foto bayi itu, aku langsung tahu dia anakku. Aku menyesal sudah mengusirnya. Aku takut, Mas. Aku takut dia membenciku. Heru menarik napas dalam-dalam. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata dengan suara tegas. Kebenaran ini tidak bisa disembunyikan lagi. Cepat atau lambat Arya harus tahu. Dan aku sendiri yang akan membawanya kembali ke rumah ini. Malam itu, setelah pembicaraan penuh air mata, Heru meninggalkan istrinya yang masih terisak. Ia masuk ruang kerjanya, duduk di kursi besar, dan menatap kosong ke arah jendela. Hujan belum juga reda. Pikirannya dipenuhi wajah Arya. Pemuda sederhana yang selama ini ia lihat hanya sebagai sopir, ternyata adalah darah daging istrinya. Sementara itu, di rumah kecil samping panti, Arya duduk di depan meja kayu sambil menulis sesuatu di buku catatan lusuhnya.
Ia menulis tentang harapannya, tentang mimpinya, dan tentang keyakinannya bahwa suatu hari ibunya akan datang. Jika suatu hari aku bertemu denganmu, Ibu, tulis Arya, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu kenapa kau meninggalkanku. Aku ingin mendengar alasanmu dengan telingaku sendiri. Setelah menulis, ia menutup buku itu, lalu berdoa dengan khusyuk. Suaranya lirih, penuh ketulusan. Ya Allah, kuatkan aku. Jika aku benar-benar bertemu dengannya, jadikan aku anak yang bisa memaafkan. Jangan biarkan hatiku penuh dengan benci. Keesokan harinya, Bu Nirmala berusaha menutupi kesedihannya. Ia kembali berdandan rapi, mengenakan pakaian glamor, agar tidak ada yang curiga. Namun di balik riasan tebalnya, wajah lelah itu tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Naila kembali mendekatinya. Mama, aku tahu Mama bohong. Mama pasti ada masalah besar. Kalau Mama sayang aku, Mama jangan sembunyikan. Bu Nirmala terdiam, lalu hanya bisa memeluk anak gadisnya erat. Air matanya jatuh lagi, membasahi rambut putrinya. Maafkan Mama, sayang. Suatu hari kau akan tahu semuanya. Naila bingung. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia bisa merasakan, ada rahasia besar yang membuat ibunya berubah menjadi sosok yang rapuh. Di tempat lain, Heru diam-diam kembali ke rumah Arya. Kali ini ia berniat mendekat, tidak hanya mengamati dari jauh. Ia turun dari mobil, melangkah ke depan rumah kecil itu, dan melihat Arya sedang menyapu halaman. Selamat pagi, sapa Heru dengan suara berat. Arya kaget. Ia menoleh, lalu buru-buru menunduk. Pak Heru, ada apa kesini? Heru menatap pemuda itu lama, dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya ia ingin langsung berkata bahwa Arya adalah anak istrinya, tapi ia menahan diri. Ia ingin mencari waktu yang tepat. Aku hanya ingin bicara denganmu, Arya, jawab Heru. Ada hal penting yang harus kau ketahui. Sementara itu, di rumah besar, Bu Nirmala duduk gelisah. Ia merasa firasat aneh. Hatinya berkata, sebentar lagi hidupnya akan berubah. Rahasia yang ia sembunyikan puluhan tahun akan segera terbongkar. Dan ia tidak tahu bahwa saat itu Heru sudah mulai melangkah membuka pintu besar menuju kebenaran yang selama ini ia takuti. Pagi itu matahari bersinar hangat, berbeda dengan suasana hati Arya yang mendadak berdebar. Di depan rumah kecilnya yang sederhana, berdiri seorang pria yang selama ini ia kenal sebagai majikan besar, Heru Wijaya. Arya tak menyangka, pria itu tiba-tiba datang menemuinya secara langsung. Pak Heru, suara Arya terdengar ragu. Ia buru-buru menunduk, merasa sungkan. Ada yang bisa saya bantu? Heru menatapnya dalam-dalam. Sorot mata lelaki itu penuh perasaan yang bercampur antara kagum, iba, dan rasa bersalah. Semakin lama ia menatap, semakin jelas kemiripan wajah Arya dengan istrinya, Nirmala. Bentuk rahang, garis senyum, bahkan sorot mata ketika menunduk, semua itu sama. Arya, ucap Heru perlahan. Bolehkah aku bicara denganmu sebentar? Ini penting. Arya mengangguk pelan. Ia mempersilakan Heru masuk ke dalam rumah kecilnya. Di ruang tamu yang sederhana, hanya ada kursi kayu, meja kecil, dan rak buku lusuh berisi majalah bekas. Heru duduk, sementara Arya menuangkan segelas air putih. Suasana hening beberapa saat. Heru menatap sekeliling, lalu menatap langsung wajah Arya. Kau anak yang baik, Arya. Aku sering dengar dari orang panti tentangmu. Kau membantu banyak orang meskipun hidupmu sendiri sederhana. Arya hanya tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Sejak kecil saya terbiasa hidup di panti. Saya tidak punya siapa-siapa. Hanya ada ibu panti dan teman-teman di sana. Jadi, apapun yang saya dapat, sebisa mungkin saya kembalikan untuk mereka. Kata-kata itu menusuk hati Heru. Ia menahan napas, lalu berkata dengan suara berat, kau benar-benar tidak tahu siapa orang tuamu. Arya terdiam. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri.
Saya hanya tahu. Saya ditemukan di depan panti. Pak, tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkan saya. Hanya ada selembar foto bayi. Itu satu-satunya yang saya punya sampai sekarang. Heru semakin yakin. Foto bayi itu adalah bukti yang sama yang istrinya simpan dengan tangis beberapa malam terakhir. Dadanya berguncang hebat. Arya, suara Heru bergetar. Kalau suatu hari, ibumu datang, apa kau bisa memaafkannya? Pertanyaan itu membuat Arya kaget. Matanya membesar. Lalu pelan-pelan wajahnya melembut. Saya tidak pernah menaruh benci pada ibu saya, Pak. Sejak kecil, saya selalu yakin bahwa ibu saya pasti punya alasan kenapa meninggalkan saya. Kalau suatu hari saya dipertemukan dengannya, saya hanya ingin satu hal, mendengar penjelasan dari bibirnya sendiri. Tidak lebih. Heru menutup wajahnya sejenak dengan telapak tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Pemuda ini, begitu tulus. Tidak ada dendam sedikit pun. Padahal hidupnya penuh kekurangan, penuh luka, namun hatinya tetap bersih. Heru berdiri, menghampiri Arya, lalu menepuk pundaknya erat. Kau anak luar biasa, Arya. Dan, aku ingin kau tahu, aku bukan sekadar datang ke sini untuk menemuimu. Aku datang karena ada kebenaran besar yang harus kau dengar. Arya menatap bingung. Maksud Bapak? Heru menarik napas panjang, lalu menahan diri. Ia ingin langsung mengatakan bahwa Nirmala adalah ibu kandung Arya. Namun ia tahu ini bukan momen yang tepat. Ia tidak ingin Arya kaget tanpa persiapan. Arya, ucapnya akhirnya. Aku janji, sebentar lagi kau akan bertemu dengan seseorang yang selama ini kau nantikan. Seseorang yang sangat berarti bagimu. Arya tertegun. Hatinya berdebar hebat. Pertanyaan besar memenuhi kepalanya. Namun ia tidak berani mendesak. Ada sesuatu dalam sorot mata Heru yang membuatnya yakin. Waktunya sudah dekat. Di rumah besar, Bu Nirmala gelisah luar biasa. Sejak pagi ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap jam, lalu duduk, lalu berdiri lagi. Pelayan rumah saling berbisik, heran melihat majikannya yang biasanya tenang kini seperti kehilangan kendali. Ia merasa ada firasat kuat. Entah kenapa, dadanya berdebar hebat, seakan sesuatu akan terjadi. Ia memeluk foto bayi itu lebih erat dari biasanya. Anakku, apa benar kau akan kembali padaku? Bisiknya, air mata menetes lagi. Sementara itu, Heru masih bersama Arya. Sebelum pulang, ia menatap pemuda itu sekali lagi. Arya, bersiaplah. Hidupmu akan berubah. Aku sendiri yang akan menjemputmu nanti. Arya tidak mengerti, namun ia merasakan sesuatu. Kata-kata itu terlalu kuat untuk dianggap biasa. Setelah Heru pergi, ia duduk lama di kursi kayu, menatap foto bayi yang ia simpan di saku. Ya Allah, apakah ini saatnya? Apakah doa saya benar-benar dijawab? Malamnya, Heru pulang ke rumah. Nirmala menyambutnya dengan wajah cemas. Mas, kau dari mana? Heru menatap istrinya lekat-lekat. Aku bertemu Arya. Tubuh Bu Nirmala langsung lemas. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Apa dia tahu? Heru mendekat, menggenggam tangan istrinya. Belum. Aku belum cerita padanya. Tapi aku sudah lihat sendiri. Dia anakmu, Nirmala. Tidak ada lagi yang perlu diragukan. Tangis Bu Nirmala pecah di dada suaminya. Mas, aku takut. Bagaimana kalau dia membenciku? Bagaimana kalau dia tidak mau memanggilku ibu? Heru mengelus punggung istrinya. Arya anak yang baik. Aku sudah mendengar dari bibirnya sendiri. Dia tidak menyimpan benci sedikit pun. Justru dia selalu menunggu saat ibunya datang menjemput. Kalimat itu membuat Nirmala menangis semakin keras. Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa baru sekarang aku sadar? Heru menatap istrinya dengan ketegasan seorang kepala keluarga. Sudah cukup menyiksa dirimu sendiri. Kau harus berani menghadapi kenyataan. Aku sendiri yang akan membawa Arya pulang. Aku akan mempertemukan kalian. Malam itu, Nirmala tidak bisa tidur.
Hatinya gelisah, penuh rasa takut bercampur harap. Ia memeluk foto bayi itu erat-erat, seolah memeluk Arya yang belum ada di pelukannya. Dan jauh di rumah sederhana, Arya juga tidak bisa tidur. Ia menatap langit malam dari jendela kecilnya, berdoa lirih. Jika benar kau akan datang, Ibu, aku siap. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kita dipertemukan. Kedua hati itu sama-sama bergetar, menunggu hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu langit terlihat cerah. Matahari memantulkan cahaya keemasan yang lembut. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan embun masih menempel di daun. Namun di rumah besar keluarga Wijaya, suasananya justru penuh ketegangan. Bu Nirmala duduk di ruang tamu sejak subuh. Ia mengenakan gaun biru muda sederhana, berbeda dari biasanya yang selalu glamor. Wajahnya tetap cantik, tetapi mata sembabnya tidak bisa disembunyikan. Di tangannya, foto bayi itu masih ia genggam. Sesekali ia menatap pintu, seakan menunggu seseorang masuk membawa kabar yang sudah lama dinantikannya. Heru berdiri di samping jendela, memandang keluar. Wajahnya tegas, namun ada kelembutan dalam sorot matanya. Ia sudah mengambil keputusan bulat. Hari ini ia akan menjemput Arya. Ia tidak peduli bagaimana reaksi orang rumah atau apa kata orang luar. Kebenaran harus diungkap, dan Arya berhak tahu siapa dirinya. Nirmala. Suara Heru pelan tapi tegas. Bersiaplah. Aku akan membawa Arya ke rumah ini hari ini. Tubuh Bu Nirmala langsung gemetar. Mas, aku takut. Bagaimana kalau dia tidak mau menemuiku? Bagaimana kalau dia benci padaku? Heru menoleh, lalu mendekati istrinya. Ia menggenggam tangan Nirmala erat-erat. Aku sudah bicara dengan Arya. Dia anak yang luar biasa. Dia tidak menyimpan dendam. Justru dia selalu menunggu ibunya datang menjemput. Jadi jangan takut. Air mata Nirmala jatuh lagi. Ia mengangguk pelan. Aku hanya ingin memeluknya. Mas, meski sekali saja. Setelah itu, apapun kata dia, aku siap menerimanya. Beberapa jam kemudian, Heru sampai di rumah kecil Arya di samping panti. Mobil hitam berhenti pelan di depan, menimbulkan debu tipis di jalan tanah. Arya sedang duduk di teras, membaca buku catatannya. Ia kaget melihat sosok Heru turun dari mobil. Pak Heru. Arya cepat berdiri. Kenapa Bapak datang lagi? Ada apa? Heru mendekat dengan langkah mantap. Ia menepuk bahu Arya, menatapnya dengan penuh arti. Arya, ikut aku. Ada seseorang yang sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu. Arya bingung. Siapa, Pak? Heru hanya tersenyum samar. Sorot matanya serius. Kau akan tahu sebentar lagi. Arya terdiam, lalu mengangguk. Hatinya berdebar keras, seolah firasatnya mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Ia masuk sebentar, mengambil jaket lusuhnya, lalu ikut masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah besar terasa begitu panjang bagi Arya. Mobil melaju melewati jalanan kota, gedung-gedung menjulang, lalu perlahan memasuki kawasan perumahan elit. Dari balik kaca, Arya menatap takjub. Ia sudah lama tidak berada di kawasan semewah ini. Sejak terakhir kali ia bekerja di rumah Bu Nirmala. Namun kali ini, ada yang berbeda. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ada rasa gugup yang tak bisa dijelaskan. Pak, akhirnya Arya memberanikan diri bertanya. Siapa sebenarnya yang menunggu saya? Kenapa Bapak terlihat begitu serius? Heru menoleh sejenak, lalu kembali menatap jalan. Arya, apa kau masih menyimpan foto bayi yang selalu kau jaga sejak kecil? Arya kaget, matanya membesar. Bapak, tahu dari mana tentang foto itu? Heru tersenyum tipis. Aku tahu banyak tentangmu sekarang. Dan kau akan segera tahu, kenapa foto itu begitu berarti. Arya terdiam. Tangan kanannya merogoh saku jaket, menggenggam foto yang selalu ia bawa. Tangannya bergetar. Ia semakin yakin, sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi hari ini. Sementara itu, di rumah besar, Bu Nirmala duduk gelisah.
Pelayan rumah melihat majikannya bolak-balik duduk, lalu berdiri, lalu duduk lagi. Sari mendekat dengan hati-hati. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya pelan. Bu Nirmala hanya menggeleng. "Tidak, Sari. Aku hanya menunggu seseorang." Sari mengangguk sopan, lalu mundur. Namun dalam hati ia semakin penasaran. Siapa yang begitu ditunggu oleh majikannya? Tak lama kemudian, suara mobil terdengar memasuki halaman. Bu Nirmala langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang foto bayi. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu dengan mata penuh air. Pintu besar terbuka. Heru masuk lebih dulu. Lalu di belakangnya, berdirilah sosok yang sudah berminggu-minggu menghantui hati Nirmala. Arya. Langkah pemuda itu ragu. Matanya menyapu sekeliling rumah yang dulu pernah ia injak, tapi kini terasa asing. Lalu matanya berhenti pada sosok wanita yang berdiri kaku di tengah ruangan. Wanita glamor itu tampak berbeda, lebih sederhana, wajahnya basah oleh air mata. Arya tertegun. "Bu, Nirmala." Nirmala menutup mulut dengan tangannya. Air matanya jatuh deras. Ia melangkah pelan, mendekati Arya. "Arya." Suaranya bergetar hebat. "Maafkan aku." Arya bingung. Hatinya bergetar hebat. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang terasa begitu familiar. Wajahnya, garis senyumnya, bahkan tatapan matanya. Seolah ia sedang menatap dirinya sendiri di cermin, tapi dalam versi yang lebih tua. Heru berdiri di samping. Suaranya berat tapi jelas. "Arya, inilah ibumu. Ibu kandungmu yang selama ini kau cari." Kata-kata itu membuat dunia Arya berhenti sejenak. Dadanya sesak, matanya membesar. Ia menatap bergantian antara Heru dan Bu Nirmala. "Ibu, kandung saya." Suaranya nyaris tak terdengar. Nirmala langsung jatuh berlutut, menangis sesenggukan. "Ya, Arya, aku ibumu. Aku yang melahirkanmu. Tapi juga aku yang berdosa meninggalkanmu. Maafkan aku, Nak. Maafkan aku yang terlambat menjemputmu." Arya berdiri kaku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Pertanyaan yang ia simpan seumur hidup kini terjawab, tapi sekaligus membuat dadanya perih. "Ibu, kenapa begitu lama?" Suaranya pecah. "Kenapa ibu baru menjemput saya sekarang?" Ruangan itu hening. Hanya tangis Bu Nirmala yang terdengar, penuh sesal. Di saat yang sama, dari balik tangga, Naila menyaksikan semua dengan wajah kaget. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Hatinya berguncang hebat. Ternyata selama ini ia punya kakak kandung. Dan hari itu, rahasia besar yang disimpan Nirmala 23 tahun akhirnya terungkap, tepat di depan mata keluarganya sendiri. Suasana ruang tamu rumah besar itu terasa membeku. Hanya suara tangis Bu Nirmala yang pecah, mengisi setiap sudut ruangan yang biasanya penuh wibawa dan kemewahan. Kini, semua itu seolah tak ada artinya. Di hadapan anak muda yang berdiri kaku itu, Bu Nirmala berlutut, merendahkan dirinya sedalam-dalamnya. "Ibu bersalah. Arya, ibu berdosa besar padamu." Suaranya parau, tersendat oleh isak. "Seharusnya sejak dulu ibu memelukmu, menjagamu, bukan malah meninggalkanmu. Tapi ibu pengecut. Ibu malu. Ibu takut menghadapi kenyataan." Air mata deras jatuh membasahi lantai marmer. Arya masih kaku. Hatinya berperang. Bagian dirinya yang paling dalam ingin berlari, ingin bertanya lebih banyak, bahkan ingin marah. Tetapi di sisi lain, nilai-nilai yang selama ini ia pelajari di panti menahannya. Ia diajarkan untuk tidak menyimpan dendam, untuk memaafkan, dan untuk tetap percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Dengan suara gemetar, Arya berkata, "Saya tidak pernah membenci ibu, saya hanya menunggu. Menunggu sampai akhirnya ibu menjemput saya. Tapi kenapa harus lama ini, Bu? Kenapa ibu biarkan saya tumbuh tanpa pelukan, tanpa panggilan seorang ibu?" Pertanyaan itu membuat Bu Nirmala semakin hancur. Ia menunduk, tangisnya semakin keras. "Karena ibu bodoh, Nak. Karena ibu terlalu sibuk menjaga harga diri yang palsu.
Semua kemewahan ini tidak pernah bisa menutupi luka itu. Dan sekarang, ibu hanya bisa meminta satu hal, maaf darimu. Arya menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh. Ia ingat masa kecilnya di panti, malam-malam dingin tanpa siapa-siapa, hanya ditemani suara tangis anak-anak lain. Ia ingat bagaimana ia menatap pintu panti, berharap suatu hari ada seorang wanita datang memeluknya dan berkata, "Aku ibumu." Dan kini, wanita itu ada di hadapannya. Menangis, menyesal, memohon ampun. Heru Wijaya berdiri di samping, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia tahu ini bukan hal mudah bagi Arya maupun istrinya. Tetapi ia juga tahu, hari inilah saatnya keluarga mereka mulai menyembuhkan luka. "Peluklah ibumu, Arya." Suara Heru dalam, tenang, tapi tegas. "Dia sudah cukup tersiksa. Kau juga sudah cukup lama menunggu." Arya menatap ibunya yang masih berlutut. Perlahan, ia melangkah maju. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berlutut di depan Bu Nirmala, lalu dengan ragu meraih bahu wanita itu. "Ibu." Suaranya pecah. "Saya tidak marah. Saya tidak akan marah. Tapi tolong, jangan tinggalkan saya lagi." Bu Nirmala langsung meraih tubuh Arya dan memeluknya erat-erat. Tangisnya meledak, menumpahkan semua penyesalan yang ia simpan bertahun-tahun. "Tidak, Nak. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu janji, mulai hari ini kau tidak akan sendirian lagi." Pelukan itu hangat, meski diwarnai tangis. Air mata keduanya bercampur, membasahi bahu dan wajah. Dari balik tangga, Naila berdiri terpaku. Ia menyaksikan semua dengan mata berkaca-kaca. Perlahan ia menuruni tangga, langkahnya ragu. Ia mendekat, lalu berdiri beberapa langkah dari mereka. "Mama, jadi Mas Arya ini, kakakku." Suara Naila pelan, penuh kebingungan. Bu Nirmala menoleh, matanya basah. Ia mengangguk sambil tetap memeluk Arya. "Ya, Naila, dia kakakmu. Maafkan Mama yang baru mengaku sekarang." Naila menatap Arya dengan campuran kagum dan haru. Selama ini ia selalu merasa kesepian sebagai anak tunggal, sering berharap punya kakak yang bisa melindungi dan menemaninya. Dan kini, kenyataan yang di luar dugaan datang kepadanya. Arya menatap Naila dengan mata basah. Ia tersenyum samar. "Kalau kamu tidak keberatan, aku juga ingin jadi kakakmu." Naila langsung berlari memeluk Arya dari samping. "Aku tidak keberatan, Mas. Justru aku senang sekali punya kakak." Suasana ruang tamu itu berubah. Tangis masih ada, tetapi kini bercampur dengan rasa haru yang hangat. 3 orang itu berpelukan, sementara Heru berdiri di dekat mereka. Matanya ikut berkaca-kaca. Ia tahu, inilah titik awal keluarga mereka menjadi utuh kembali. Malamnya, setelah suasana agak tenang, Heru memanggil Arya ke ruang kerjanya. "Arya," ucap Heru, "aku ingin kau tahu, mulai hari ini kau bukan lagi sekadar sopir di rumah ini. Kau adalah bagian dari keluarga kami. Dan aku ingin kau ikut bekerja bersamaku di perusahaan. Kau anak muda yang rajin dan jujur. Itu yang paling aku butuhkan." Arya kaget. "Pak, saya tidak pantas. Saya hanya anak panti. Pendidikan saya biasa saja." Heru tersenyum. "Justru karena kau jujur, kau pantas. Pendidikan bisa dipelajari, tapi hati yang bersih itu anugerah." Arya terdiam, dadanya hangat. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Sementara itu, di kamar, Bu Nirmala duduk bersama Naila. Ia mengelus rambut putrinya sambil berkata, "Mulai sekarang, kamu punya kakak. Jangan lupakan dia, ya." Naila tersenyum. "Mama, aku justru senang. Aku sudah lama berharap punya kakak. Sekarang doa aku terkabul." Bu Nirmala menahan air mata haru. Ia merasa Allah memberinya kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan besar di masa lalu. Malam itu, meski air mata masih membekas,
Rumah besar keluarga Wijaya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih penuh arti. Luka lama memang belum hilang sepenuhnya, tapi langkah menuju penyembuhan sudah dimulai. Arya menatap langit dari balkon kecil kamarnya yang baru. Terima kasih, Allah. Akhirnya aku tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda bagi Arya. Dari seorang pemuda sederhana yang pernah diusir dengan hinaan, kini ia kembali ke rumah besar bukan sebagai sopir, melainkan sebagai bagian dari keluarga itu. Rasanya seperti mimpi. Setiap sudut rumah yang dulu hanya ia lewati dengan langkah hati-hati sebagai pekerja, kini terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang menyelimuti, meski bayangan masa lalu masih sesekali menusuk hatinya. Bu Nirmala hampir tidak pernah jauh dari Arya. Sejak hari pertama mereka bertemu kembali sebagai ibu dan anak, ia selalu berusaha menebus kesalahannya. Hampir setiap hari ia menyiapkan makanan favorit Arya, meski tangannya sendiri belum tentu lihai di dapur. Ia duduk berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita anaknya tentang masa kecil di panti, tentang anak-anak kecil yang ia anggap sebagai adik, tentang perjuangannya bekerja ke sana kemari untuk bisa bertahan hidup. Setiap cerita itu menjadi cambuk di hati Nirmala. Seharusnya aku yang mendampinginya, bukan orang lain, gumamnya dalam hati. Namun di setiap penyesalan, ada juga rasa syukur. Setidaknya Allah masih memberinya kesempatan kedua untuk menebus semuanya. Suatu sore, Heru memanggil Arya ke ruang kerjanya di perusahaan. Gedung tinggi dengan kaca berkilau itu kini bukan lagi tempat asing. Arya berjalan dengan langkah mantap, meski masih canggung mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan yang diberikan Heru. "Duduklah, Arya," ucap Heru sambil tersenyum hangat. Arya duduk, menunduk hormat. "Ada apa, Pak?" Heru menatapnya dalam-dalam. "Kau bukan hanya anak istriku. Kau juga anakku sekarang. Aku sudah menganggapmu seperti darah dagingku sendiri. Mulai hari ini, aku ingin kau belajar langsung denganku. Kau akan kulatih menjadi bagian dari perusahaan ini." Arya terkejut. "Pak, saya tidak pernah sekolah tinggi. Saya tidak punya pengalaman apa-apa." Heru menggeleng. "Itu tidak penting. Kau punya sesuatu yang lebih berharga. Kejujuran, kerja keras, dan hati yang bersih. Itu yang membuatku yakin." Air mata Arya hampir jatuh. Ia tidak pernah menyangka, orang yang dulu hanya ia kenal sebagai majikan besar, kini memperlakukannya sebagai ayah. "Terima kasih, Pak. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak." Heru tersenyum. "Jangan panggil aku Pak. Panggil Ayah." Suasana hening sejenak. Arya tertegun. Dadanya terasa hangat. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Ayah." Heru langsung bangkit, meraih Arya, dan memeluknya erat. "Mulai sekarang kau tidak sendirian lagi, Nak. Kau punya keluarga." Sementara itu, di rumah, Naila sudah semakin dekat dengan Arya. Ia sering bercerita, menanyakan banyak hal, bahkan meminta Arya mengantar sekolah dengan motor kecilnya yang sudah diperbaiki. Bu Nirmala awalnya heran, kenapa Naila lebih suka motor tua itu daripada mobil mewah. Tetapi Naila hanya tersenyum polos. "Aku ingin semua orang tahu kalau aku punya kakak hebat. Kakakku sederhana tapi tulus." Arya hanya bisa tersenyum malu. Ia tidak pernah membayangkan akan punya adik yang begitu menyayanginya. Namun, meski kebahagiaan mulai menyelimuti, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Arya merasa ada beban di hatinya. Suatu malam, ia duduk berdua dengan ibunya di ruang tamu. "Ibu," ucap Arya lirih, "saya ingin tanya sekali lagi. Kenapa dulu ibu meninggalkan saya?" Bu Nirmala menunduk. Air matanya langsung jatuh. "Nak, waktu itu ibu masih muda, bodoh, dan pengecut. Ibu takut dengan pandangan orang, takut dengan rasa malu. Ibu memilih menutupi aib dengan cara meninggalkanmu. Tapi setiap hari setelah itu, ibu tidak pernah tenang. Wajahmu selalu menghantui. Ibu menyesal seumur hidup." Arya terdiam. Hatinya pun bergetar mendengar pengakuan jujur itu. Ia menatap ibunya yang menangis terseduh. "Ibu, saya sudah memaafkan.
Dari dulu saya selalu percaya ibu pasti punya alasan. Saya tidak mau hidup saya dipenuhi benci. Saya hanya ingin kita bersama sekarang. Itu saja. Bu Nirmala langsung memeluk Arya erat-erat. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini bercampur dengan kelegaan. Terima kasih, Nak. Kau terlalu baik untuk seorang ibu sepertiku. Hari demi hari berlalu. Arya mulai belajar di perusahaan Heru, sementara di rumah ia menjadi kakak yang selalu ditunggu Naila. Keluarga itu perlahan-lahan menjadi semakin hangat. Rumah besar yang dulu terasa dingin penuh aturan kini berubah. Suasana makan malam menjadi penuh tawa. Heru sering bercanda, Naila bercerita tentang sekolah, Arya menyelipkan kisah lucu tentang anak-anak panti, dan Bu Nirmala duduk tersenyum, menatap semuanya dengan rasa syukur. Di dalam hatinya, ia berulang kali berdoa. Ya Allah, terima kasih. Kau masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan ini lagi. Pada suatu minggu pagi, keluarga itu bersama-sama mengunjungi panti asuhan. Saat anak-anak melihat Arya datang bersama Bu Nirmala dan Heru, mereka bersorak gembira. Mas Arya datang! Mas Arya datang! Bu Nirmala tidak kuasa menahan air matanya ketika seorang anak kecil menarik tangannya sambil berkata, Tante, Mas Arya selalu cerita kalau suatu hari ibunya akan menjemput. Apa tante ibunya? Bu Nirmala mengangguk sambil menunduk, lalu memeluk anak kecil itu. Iya, Nak. Aku ibunya. Dan aku bangga sekali pada Arya. Anak-anak bertepuk tangan riang. Suasana penuh kehangatan. Arya tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar utuh. Hari itu menjadi titik baru. Arya bukan lagi anak panti yang selalu menunggu. Bukan lagi sopir yang dipecat dengan hinaan. Ia kini adalah anak yang dipeluk kembali. Kakak yang diimpikan, dan bagian dari keluarga besar yang akhirnya utuh. Dan di hati Bu Nirmala, meski penyesalan tidak akan pernah hilang, ia tahu satu hal, pelukan itu telah menyembuhkan luka puluhan tahun. Ia tidak akan pernah lagi melepaskan anaknya. Rumah besar itu kini benar-benar terasa seperti rumah. Bukan hanya megah dari luar, tapi hangat dari dalam. Cerita selesai. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan betapa besar penyesalan seorang ibu yang pernah meninggalkan darah dagingnya sendiri. Arya tumbuh menjadi pemuda sabar, penuh kasih, dan tidak menyimpan dendam. Justru hatinya selalu menunggu dengan doa dan harapan. Dan akhirnya, penantian itu terjawab dengan pelukan yang penuh air mata. Kita belajar, kemewahan dan harga diri palsu tidak ada artinya dibandingkan ikatan keluarga. Tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, selama masih ada ketulusan, keberanian untuk meminta maaf, dan hati yang lapang untuk memaafkan. Semoga kisah ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan pernah menunda kasih sayang. Jangan pernah mengabaikan orang-orang yang seharusnya kita cintai. Karena waktu tak akan kembali. Sahabat semua, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.